Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan manusia yang begitu romantis. Alis matanya bagaikan semut yang berbaris-baris, senyumnya yang manis membuat iman semakin tipis. Dulu yang tinggalnya di Paris sekarang di Bengkalis karena terlena oleh jebakan para gadis. Semoga gadis-gadis yang di sini tidak ada yang materialistis. Amin. Yang kedua, tak lupa sholawat berbingkiskan salam, tak lupa juga kita hadiahkan kepada junjungan alam seorang pahlawan yang tak pernah makan bakwan, seorang proklamator yang tak pernah menaiki motor, dan seorang proklamasi yang tak pernah pakai dasi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Karena jasa beliaulah, kita dapat hidup di zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Baiklah, saya tidak akan memperpanjang kata-kata muqaddimah saya. Langsung saja di sini, saya akan menyampaikan pidato yang berjudul Nisfu Sya'ban, keutamaan Nisfu Sya'ban. Apa itu bulan Sya'ban? Bulan Sya'ban adalah bulan yang muncul di antara dua bulan, yaitu Rajab dan Ramadan. Bulan ke-8 dalam kalender Islam. Dalam bulan Sya'ban, dan ada satu malam yang oleh Allah berikan keistimewaan dan keberkatan di dalamnya, yaitu malam nisfu Sya'ban, yaitu malam pertengahan bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban keagungan malamnya dengan nisfu Sya'ban seperti keagungan Ramadan dengan Lailatul Qadarnya. Malam nisfu Sya'ban juga dipanggil malam keberkatan, malam pelepasan malam, malam pembahagiaan dan penentuan, malam mengkifaratkan dosa, malam diperkenankan dosa, malam syafaat, malam raya malaikat, malam hidup yaitu malam yang tidak dimatikan apabila seseorang menghidupkan malamnya. Rasulullah SAW bersabda, apabila tiba malam pertengahan Sya'ban, Allah akan memperhatikan makhluknya. Dengan pemerhatian yang penuh, maka Allah akan mengampunkan orang yang beriman, membiarkan orang kafir, meninggalkan orang yang berkhianat dengan kekhianatan mereka. Mereka berdoa kepada Allah untuk pengampunan mereka. Adapun orang-orang yang tidak diampunkan oleh Allah pada malam nisfu Sya'ban ialah mereka yang menyekutukan Allah dengan sesuatu seperti tukang sihir, ahli nujum, durhaka terhadap ibu bapa, peminum arak, pezina, pemakan riba, pembuat fitnah, suka bermusuhan, menipu dalam perniagaan, memutuskan tali silaturahmi. Malam nisfu Sya'ban adalah malam yang sangat istimewa. Di antaranya keistimewaan tersebut adalah yang pertama. Menurut Imam Nawawi, pada hari nisfu Sya'ban, yaitu hari ke-15 tahun kedua Hijriah, telah berlaku pertukaran kiblat umat Islam, yaitu dari Masjid Al-Aqsa ke Ka'bah di Masjid Al-Haram. Kedua, diturunkannya ayat anjuran membuat sholawat kepada baginda Nabi SAW, yaitu di Quran Surah Al-Hajj ayat 56. Artinya, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Yang ketiga, bulan Sya'ban merupakan bulan di mana amal-amal kita diangkat untuk dihadapkan kepada Tuhan. Diriwayatkan kepadaku bahwa sahabat Nabi Usama bin Zaid radhiyallahu an berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, aku belum pernah melihat engkau berpuasa di bulan lain, lebih banyak dari puasamu di bulan Sya'ban. Kata Nabi, bulan itu sering dilupakan orang-orang karena diapit oleh bulan Rajab dan Ramadan. Padahal pada bulan itu diangkat amalan-amalan kepada Tuhan Rabbil Alamin. Karenanya aku ingin agar sewaktu amalanku dibawa naik, aku sedang berpuasa. Hadis riwayat Ahmad dan Nasa'i, Nusa Abu Daud. Yang keempat, bulan membaca Al-Quran. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu an berkata,
adalah orang-orang Muslim apabila bulan Sya'ban mereka membuka mushaf-mushaf Al-Quran dan membacanya, mengeluarkan zakat dari harta mereka untuk memberi kekuatan kepada orang-orang yang lemah dan orang-orang miskin untuk melakukan puasa Ramadan. Yang kelima, bulannya Rasulullah SAW. Hal ini berdasarkan sabda beliau yang berbunyi, bulan Rajab itu adalah bulan Allah. Bulan Sya'ban adalah bulanku dan bulan Ramadan adalah bulannya umatku. Rasulullah SAW pada setiap malam tanggal 15 Sya'ban selalu melakukan sholat malam dengan sangat lama, menunaikan kewajiban bersyukur kepada Allah, sehingga Al-Hafiz Al-Baihaqi dalam kitab Musnadnya meriwayatkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, katanya Rasulullah SAW pada suatu malam bangun lalu melakukan sholat. Beliau memperlama sujud sehingga aku mengira beliau telah wafat. Setelah aku melihat yang demikian itu, aku bangun sehingga menggerakkan ibu jari beliau dan ibu jari beliau bergerak. Yang keenam, pada setiap malam nisfu Sya'ban, Rasulullah SAW mendoakan umatnya, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Dalam hal ini, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu menceritakan sebagai berikut. Sesungguhnya Rasulullah SAW keluar pada malam ini, malam nisfu Sya'ban, ke Baqi, kuburan dekat Masjid Nabawi. Dan aku mendapatkan beliau dalam keadaan meminta ampunan bagi orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, dan para syuhada. Yang ketujuh, bulan turunnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ke muka bumi. Rasulullah SAW pernah bersabda, jika terjadi malam nisfu Sya'ban, maka sholatlah kamu sekalian pada malam harinya, dan puasalah kamu sekalian pada siang harinya, karena sesungguhnya Allah yang maha suci lagi maha tinggi turun pada malam tersebut ke langit dunia malam dari terbenam matahari dan berfirman, apakah tidak ada orang yang meminta ampun sehingga aku mengampuninya? Apakah tidak ada orang yang meminta rezeki sehingga aku memberinya rezeki? Apakah tidak ada orang yang terkena bala sehingga aku dapat menyelamatkannya? Apakah tidak demikian sehingga terbitlah fajar? Subhanallah. Dengan demikian pada malam ke-15 Sya'ban, umat Islam dapat memiliki banyak sekali kebaikan sebagai penutup catatan amalnya selama 1 tahun, karena pada malam ke-15 bulan Sya'ban, inilah catatan perbuatan manusia penghuni bumi akan dinaikkan ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiranya cukup sampai di sini sedikit pidato yang dapat saya sampaikan. Untuk segala kesalahan dan tutur kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semua, baik yang saya sengaja maupun tidak, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.